Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Nirwana dengan NIM 119106201117, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul dengan perdagangan internasional. Latar belakang adanya perdagangan secara internasional ini karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya akan barang ataupun jasa. Oleh karena itu, perdagangan secara internasional ini menjadi penting dan memiliki manfaat antar negara sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan masyarakat mereka masing-masing. Baiklah, pokok bahasan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Adapun yang dimaksud dapat berupa perorangan, individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan internasional dapat dilakukan melalui kegiatan impor dan juga ekspor. Adapun impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri, sedangkan ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua yaitu teori-teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional yang pertama yaitu adalah model Ricardian. Model ini mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi, tidak seperti model lainnya. Rangka kerja model ini memprediksi di mana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Yang kedua yaitu adalah model Heckers-Ohlin. Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara akan mengekspor barang, membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan, dan akan mengimpor barang dengan menggunakan faktor lokal secara intensif. Yang ketiga yaitu model gravitasi. Pada dasarnya, bentuk teori model ini menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Pokok bahasan yang ketiga yaitu kita akan bahas mengenai sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu revolusi informasi dan transportasi ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer, serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit, serta pemrosesan data, dan berkembangnya peralatan komunikasi, serta masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu interdependensi kebutuhan. Masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek. Bila ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologi, kesemuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Yang ketiga yaitu liberalisasi ekonomi. Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negara. Yang keempat yaitu asas keunggulan komparatif. Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini akan membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan devisa. Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan devisa suatu negara. Dalam memenuhi segala kebutuhannya, setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalam melakukan pembangunan. Salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional.
Selanjutnya, untuk pokok pembahasan yang keempat, yaitu kita akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang ada pada perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur ataupun mengendalikan impor. Keseluruhan tindakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memperoleh komposisi, arah, serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Berikut macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu politik proteksi. Proteksi berarti perlindungan khusus di bidang ekonomi. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah kepada produsen dalam negeri terhadap saingannya dari luar negeri. Bentuk-bentuk proteksi yang dapat dijalankan suatu negara antara lain larangan impor, tarif impor, kuota, subsidi, dan juga premi. Dan yang kedua yaitu kebijakan perdagangan yang kedua yaitu politik perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Penentuan dan penetapan harga diserahkan bebas. Itu hanya berlaku bagi negara anggota yang tergabung dalam kelompok perdagangan yang bebas tersebut. Dan yang ketiga yaitu politik dumping. Politik dumping adalah politik ataupun kebijakan yang dilakukan dengan jalan menjual produk di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan dumping ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing serta memperluas pasar. Yang kelima yaitu kita akan membahas mengenai apa saja dampak negatif dan juga positif dari perdagangan internasional. Adapun dampak negatif dan juga positif dari perdagangan internasional terutama untuk Indonesia, yang pertama yaitu dampak positifnya mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Yang kedua yaitu menambah devisa negara. Yang ketiga yaitu mendorong kemajuan iptek dalam negeri. Yang keempat, melalui impor kebutuhan negara dapat terpenuhi. Dan yang kelima yaitu memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor. Yang kedua yaitu munculnya ketergantungan dengan negara baju. Yang ketiga yaitu terjadinya persaingan yang tidak sehat. Yang keempat, bila tidak mampu bersaing maka pertumbuhan ekonomi negara akan semakin rendah. Dan pokok bahasan yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai apa saja hambatan-hambatan yang terjadi pada perdagangan internasional. Adapun hambatan yang pertama yaitu kebijakan tarif yang memiliki tujuan untuk membatasi masuknya berbagai produk yang diimpor dari luar negeri, sehingga berbagai barang yang masuk nantinya akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Sedangkan hambatan yang kedua yaitu kebijakan non-tarif, contohnya seperti adanya pembatasan kuota impor, larangan impor secara mutlak, pengaturan teknis kepada barang impor tertentu, dan juga lain-lain. Yang ketiga yaitu mata uang yang berbeda, yakni negara yang meminta diharuskan membayar dengan mata uang asing si pelaku ekspor. Otomatis si pengimpor harus menambah pengeluaran untuk mendapatkan barang tersebut. Yang keempat yaitu adanya berbagai lembaga ekonomi di suatu daerah. Apabila negara tidak bergabung ke dalam organisasi tersebut, namun di sisi lain ini menguntungkan bagi anggota kelompok yang bergabung dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu kualitas produk. Yang buruk akan kalah saing dengan kualitas yang lebih baik. Biasanya hal tersebut disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang ada. Dan yang terakhir yaitu regulasi ekonomi yang berbelit-belit, di mana regulasi ekonomi di setiap negara tidaklah sama, sehingga tak jarang kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi sebuah hambatan dalam perdagangan internasional. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.